Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu ya. Tak terasa materi bab 1 telah kita lewati dan sekarang kita memasuki materi baru yaitu bab 2 tentang cerita fantasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana menentukan unsur intrinsik serta jenis cerita fantasi. Ibu harap setelah pembelajaran ini selesai, kalian paham dan bisa menentukan unsur intrinsik serta jenis fantasi ya. Materi pokok pada pertemuan kali ini yaitu 1. Pengertian cerita fantasi, 2. Ciri umum cerita fantasi, 3. Unsur intrinsik cerita fantasi, dan 4. Jenis cerita fantasi. Sebelum kita memasuki materi pokok, apakah kalian pernah mendengar atau membaca cerita fantasi? Tentunya pernah ya, hanya saja kalian belum paham apa yang dimaksud dengan fantasi. Berikut merupakan contoh dari cerita fantasi. Silahkan untuk kalian pahami ya gambar yang ditampilkan. Sudah ada sedikit gambaran bukan? Nah, sekarang mari kita lanjutkan ke materi pokok saja. Langsung saja kita ke pengertian cerita fantasi. Cerita fantasi adalah sebuah karya tulis yang dibangun dalam alur penceritaan normal, namun bersifat imajinatif atau hayalan, dan memiliki unsur keajaiban di dalam ceritanya. Dalam cerita fantasi, setting atau latar, penokohan, dan konflik terkesan dilebih-lebihkan, bahkan tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Teks cerita fantasi pada dasarnya termasuk ke dalam kategori teks narasi, yang merupakan sebuah cerita fiksi yang berisi perkembangan kejadian secara runtut. Untuk tulisan yang dimerahkan itu merupakan kata kunci dari cerita fantasi. Mari kita simpulkan kata kuncinya. Cerita fantasi adalah cerita yang bersifat imajinatif atau hayalan dan memiliki keajaiban di dalam ceritanya, dan terkesan dilebih-lebihkan, bahkan tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Itu merupakan kata kunci dari cerita fantasi. Sekarang ciri umum cerita fantasi. Ciri umum ini berfungsi untuk membedakan cerita fantasi dengan cerita lainnya. Ciri umum fantasi diantaranya 1. Ide cerita terbuka, 2. Terdapat keanehan, kemisteriusan, dan keajaiban, 3. Menggunakan berbagai latar, atau bisa disebut juga menembus ruang dan waktu, 4. Tokoh yang unik atau tidak biasa, dan 5. Bersifat fiktif, bukan kejadian nyata. 6. Bahasa yang digunakan bervariasi, dalam artian bahasa yang digunakan bukan bahasa formal, melainkan bahasa percakapan biasa. Mari kita lanjutkan lagi pembahasannya. Unsur intrinsik merupakan unsur atau bagian terkecil yang ada di dalam teks. Nah, apa saja sih kira-kira unsur intrinsik yang ada di dalam teks cerita fantasi? Mari kita lihat saja. Unsur yang pertama yaitu tema. Tema adalah ide atau pokok pikiran yang menjadi acuan untuk mengembangkan sebuah cerita. Yang kedua yaitu tokoh. Tokoh dalam cerita fantasi memiliki sifat dan watak yang unik dan tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh tersebut biasanya memiliki sebuah kesaktian. Dan yang ketiga adalah penokohan. Penokohan itu merupakan pemberian karakter atau watak pada tokoh. Penokohan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, protagonis atau memiliki sifat baik atau karakter yang disukai. Yang kedua, antagonis, yaitu memiliki sifat jahat atau watak jahat atau karakter yang tidak disukai.
Dan yang ketiga adalah tritagonis, merupakan tokoh pembantu atau penengah, baik untuk tokoh protagonis maupun antagonis. Yang keempat yaitu alur. Alur merupakan jalan cerita yang berupa rangkaian peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan. Biasanya ditandai dengan alur maju, yaitu jalan cerita yang runtut dari awal hingga akhir. Yang kedua, alur mundur, yaitu jalan cerita yang kembali ke masa lalu. Yang ketiga, yaitu alur campuran, di mana merupakan perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Yang kelima, latar atau setting. Latar atau setting biasanya berupa tempat, waktu, dan suasana kejadian dalam cerita. Yang keenam, yaitu sudut pandang. Sudut pandang merupakan posisi pengarang dalam membawakan cerita. Sudut pandang terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah sudut pandang orang pertama. Biasanya ditandai dengan kata ganti aku, saya, atau kami. Yang kedua adalah sudut pandang orang ketiga, di mana ditandai dengan kata ganti nama tokoh, dia, ia, mereka. Yang ketujuh adalah gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan tidak formal. Jenis cerita fantasi dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, jenis cerita berdasarkan kesesuaian dunia nyata. Dan yang kedua, jenis cerita berdasarkan latar. Nah, kedua kategori tersebut masing-masing terbagi lagi menjadi dua. Berdasarkan kesesuaian dunia nyata dibagi menjadi fantasi total dan fantasi irisan. Fantasi total adalah semua yang terdapat dalam cerita tidak nyata, mulai dari nama tokoh, tempat, dan kejadian atau peristiwanya. Sedangkan fantasi irisan kebalikan dari fantasi total, yaitu cerita yang masih menggunakan nama tokoh, tempat, dan kejadian yang ada di dunia nyata. Sekarang berdasarkan latar cerita, dibagi menjadi dua bagian, yaitu latar sejaman dan latar lintas waktu. Latar sejaman yaitu latar atau kejadian dalam cerita yang hanya terjadi satu waktu saja. Misalnya, masa kini, masa lampau, dan masa yang akan datang. Sedangkan latar lintas waktu yaitu menggunakan dua latar waktu yang berbeda dalam satu cerita. Misalnya, masa kini dengan masa penjajahan atau masa kini dengan masa depan. Mari kita simak teks cerita fantasi berikut ini. Baca hingga selesai untuk mendapatkan informasi yang lengkap, karena di akhir pembelajaran akan ada tugas berkaitan dengan contoh teks di bawah ini. Berikan jeda terlebih dahulu untuk membaca teksnya ya. Berikan jeda untuk membaca teks berikut ini. Berikan jeda untuk membaca teks berikut ini. Setelah membaca keseluruhan teks, mari kita belajar menentukan unsur intrinsik pada cerita Kekuatan Ekor Biru Nataga. Unsur yang pertama yaitu tema. Tema yang terdapat dalam cerita yaitu pertempuran dalam membela tanah air. Yang kedua tokoh. Tokoh utamanya adalah Nataga. Tokoh pendampingnya Dewi Kabut, Semut, Rayap, Tikus, dan pasukan serigala. Yang ketiga penokohan. Protagonis atau tokoh baik diperankan oleh Nataga. Watak atau sifatnya pemberani, bijak dalam mengambil keputusan. Yang kedua, Dewi Kabut, Semut, Rayap, dan Tikus.
sifatnya suka membantu atau saling menolong. Yang kedua, penokohan antagonis atau sifat yang jahat. Diperankan oleh pasukan serigala yang bersifat serakah dan sombong. Yang keempat, alurnya alur maju. Yang kelima, latar. Latar di sini ada 3, waktu, tempat, dan suasana. Waktunya hari itu di mana pasukan Nataga berjuang. Tempatnya di Pulau Tanamodo. Suasana yang terjadi yaitu menegangkan dan berakhir mengharukan. Yang keenam, gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan menggunakan ragam percakapan atau bukan bahasa formal. Yang ketujuh, sudut pandang. Menggunakan sudut pandang orang ketiga ditandai dengan kata ganti nama tokohnya. Yang kedelapan adalah amanat. Amanat yang terdapat dalam cerita tersebut yaitu jangan mudah menyerah dalam memperjuangkan sesuatu yang kita miliki. Selanjutnya, mari kita belajar menentukan jenis-jenis cerita fantasi. Jenis yang pertama yaitu berdasarkan kesesuaian dunia nyata. Bisa kalian lihat dan pahami, di sini ada tabel terdiri dari 3 kolom. Kolom yang pertama tentang teks, kolom kedua kategori, kolom ketiga alasan atau bukti. Di kolom teks, kalian tinggal tuliskan saja judul ceritanya. Di sini judul ceritanya, Kekuatan Ekor Biru Nataga. Yang kedua, di kolom kedua, kalian tuliskan jenis atau kategori cerita fantasinya, termasuk ke dalam kategori apa. Nah, Kekuatan Ekor Biru Nataga ini jenis cerita fantasinya termasuk ke dalam kategori fantasi total. Kira-kira kenapa termasuk pada fantasi total? Berikut alasan atau buktinya bisa kita lihat. Karena pada cerita Kekuatan Ekor Biru Nataga, seluruh tokoh, latar waktu dan tempat, serta peristiwa yang terjadi tidak benar-benar terjadi dalam dunia nyata atau tidak nyata ya. Seluruh isi cerita hanya imajinasi pengarang atau penulisnya saja. Sudah jelas bukan kenapa bisa disebut atau termasuk kategori fantasi total. Di sana sudah ada alasan atau bukti untuk memperkuat argumen kalian. Silahkan jika belum paham, kalian berikan jeda untuk memahaminya ya. Nah, sekarang jenis fantasi yang kedua yang akan kita tentukan yaitu fantasi berdasarkan latar cerita. Sama seperti sebelumnya, terdapat tabel dan ada 3 kolom. Di sini kolom teks, kategori, alasan atau bukti. Sama seperti sebelumnya juga, di kolom teks kalian tinggal tuliskan saja judul ceritanya. Kemudian kategori atau jenis ceritanya termasuk ke dalam kategori apa, dan alasan atau bukti untuk memperkuat argumen kalian. Di sini kolom yang pertama terdapat judul cerita Kekuatan Ekor Biru Nataga. Di kolom kedua, di kolom kategori, terdapat latar waktu sejaman. Nah, berdasarkan latar ceritanya, ternyata Kekuatan Ekor Biru Nataga ini terjadi hanya satu waktu atau latar waktu sejaman, 1 zaman saja. Kenapa kira-kira alasan atau buktinya? Mari kita lihat. Di sini sudah dijelaskan karena pada cerita fantasi Kekuatan Ekor Biru Nataga berkisah atau diceritakan hanya pada 1 zaman atau waktu saja. Kira-kira satu waktunya kapan? Yaitu pada Nataga memimpin perang di Tanamodo. Jadi ceritanya hanya terjadi 1 waktu atau 1 zaman, yaitu di Tanamodo pada saat Nataga memimpin perang.
Sudah jelas bukan? Alasan dan buktinya sudah tertera. Silahkan kalian pahami lagi jika belum paham ya. Pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah memperhatikan apa yang Ibu jelaskan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.